Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membahas tentang UTP kabel dan fokus pembahasan pada kali ini yaitu cabling UTP kabel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nofrian Dimas Chandika, NIM 190512140036, Prodi Sistem Informasi 2019A. Nah, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian UTP kabel. Nah, sebenarnya apa sih kabel UTP itu? Mungkin kalian pernah mendengar dengan kabel UTP. Tapi sebenarnya apa sih kabel UTP itu? Nah, kabel UTP atau Unsealed Twisted Pair merupakan salah satu jenis kabel yang digunakan menyambung komputer dengan sebuah jaringan lokal atau Local Area Network atau sering disebut dengan LAN. Nah, kalian juga mendengar nih tentang kabel STP. Sebenarnya apa sih perbedaan kabel UTP dan kabel STP? Apa sama atau beda? Nah, sebenarnya kabel UTP dan kabel STP itu berbeda. Kabel UTP berbeda dengan kabel STP yang memiliki pelindung aluminium. Sesuai namanya, STP. Kabel ini bersifat unsealed atau tidak ada pelindung aluminiumnya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu fungsi UTP kabel. Nah, kabel UTP ini memiliki beberapa fungsi, yaitu digunakan pada jaringan berskala kecil atau yang biasa dikenal dengan Local Area Network atau LAN, dan jaringan ini menghubungkan komputer ke komputer yang lain. Nah, UTP kabel juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama, straight through. Biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub komputer ke switch dan komputer ke hub. Nah, untuk kabel tipe straight through ini memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu crossover. Biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Nah, untuk kabel tipe crossover ini memiliki aturan juga dalam penyusunannya yang berbeda antara tiap ujung konektor. Misalnya, antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, hub dengan hub. Nah, yang terakhir ini yaitu kabel rollover. Kabel tipe rollover ini memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Nah, kabel tipe rollover ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda. Hampir sama dengan tipe straight through, namun tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol. Misalnya switch dengan printer atau switch dengan proyektor. Nah, materi selanjutnya yaitu kategori kabel UTP. Kabel UTP dikelompokkan menggunakan istilah kategori atau biasa kita menyebutnya itu CAT. Jadi kabel UTP dikategorikan berdasarkan kualitas transmisi data yang tersedia. Semakin tinggi kategorinya, maka semakin cepat transmisi data yang dilakukan. Di antara semua kabel-kabel kategori UTP, kabel CAT5E dan CAT5 merupakan yang paling populer, yang banyak digunakan pada jaringan Ethernet. Kategori 1 atau CAT1. Kabel UTP dengan kategori 1 merupakan kabel dengan kualitas transmisi terendah, yaitu sebesar 1 Mbps. Kabel dengan kategori ini hanya mendukung komunikasi suara analog saja, sehingga kurang cocok untuk sistem modern saat ini. Selanjutnya, kabel kategori 2 atau CAT2, CAT2. Kabel UTP kategori 2 ini memiliki kecepatan transmisi data hingga 4 Mbps. Kabel dengan kategori ini telah mendukung data dan suara digital. Umumnya, kabel ini digunakan pada jaringan dengan teknologi token ring oleh IBM.
Namun, seiring perkembangan zaman, kabel tipe ini sudah tidak cocok lagi digunakan pada sistem modern saat ini. Selanjutnya, kategori 3 atau CAT3, CAT3. Kabel UTP kategori 3 ini memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Bila ditinjau dari segi perkembangan teknologi Ethernet, kabel CAT3 memiliki kemampuan yang terendah karena memang hanya mendukung jaringan 10 BST saja. Umumnya, kabel jenis ini digunakan pada jaringan IBM token ring dengan kecepatan 4 Mbps sebagai pengganti CAT2. Selanjutnya, kategori 4 atau CAT4, CAT4. Kabel UTP kategori 4 memiliki kecepatan transmisi data hingga 16 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel ini digunakan pada jaringan IBM token ring 16 Mbps dan juga didukung pada jaringan Ethernet 10 BST. Nah, selanjutnya kategori 5 atau CAT5, CAT5. Kabel UTP kategori 5 memiliki kecepatan transmisi data hingga 100 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Kabel CAT5 ini juga dapat berjalan pada kecepatan transmisi data hingga 1 Gbps. 1 Gbps. Tetapi dengan syarat panjang kabel harus lebih pendek dari 100 meter. Umumnya kabel jenis ini mendukung jaringan token ring, Ethernet 10 BST dan Fast Ethernet 100 BST. Kabel kategori ini merupakan kabel yang paling populer yang banyak digunakan pada instalasi jaringan. Nah, selanjutnya kategori 5E, CAT5E atau CAT5E. Kabel UTP kategori 5E ini merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP CAT5 dengan kemampuan transmisi data hingga 1 Gbps atau pada kecepatan 10 atau 100 atau 1000 Mbps. Kabel jenis ini direkomendasikan pada pengguna jaringan gigabit Ethernet, meskipun kabel UTP CAT6 lebih direkomendasikan untuk kinerja yang maksimal. Nah, selanjutnya yaitu kategori 6 atau CAT6, CAT6. Kabel UTP kategori 6 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi 250 MHz. Dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel jenis ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10 G Ethernet dengan panjang hingga 55 meter. Selanjutnya, kategori 7 atau CAT7, CAT7. Kabel UTP kategori 7 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi hingga 600 MHz. Dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10 G Ethernet dengan panjang hingga 100 meter. Selanjutnya yaitu simulasi pemasangan. Gimana sih cara memasang kabel UTP? Nah, di sini saya menggunakan aplikasi simulator UTP kabel. Jadi kita mulai yaitu kita potong dulu kabel lapisan pertama, terus kita rapikan yang kusut-kusut. Nah, selanjutnya itu kita urutkan sesuai dengan lebih mudahnya dari warna jingga putih. Setelah itu warna jingga, setelah itu hijau putih, setelah itu biru, ini sedikit sulit ya kalau simulator. Ini sulit.
Nah, setelah itu biru, putih, dan hijau. Nah, setelah itu coklat, putih, dan coklat. Nah, habis itu kita pasang uji ya, konektor. Lalu kita capit untuk mengencangkan. Setelah itu kita uji coba. Nah, berhasil. Jadi kita berhasil memasang kabel USB. Untuk perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.